misalnya di dunia kerja tuh ya better menjadi orang yang generalis atau spesialis. Kalau gitu apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing ini gitu? Nah, jangan sampai teman-teman tidak finding detail pada akhirnya akan jadi orang-orang yang pada umumnya aja gitu. Welcome to Dobrak Podcast, di balik obrolan karyawan. Wih, keren banget. Oke, halo teman-teman, balik lagi ke episode Dobrak kali ini. Dan hari ini selain dari episode sebelumnya, kita hari ini akan bahas satu topik yang menarik nih untuk teman-teman yang dari kaum muda yang masih mengalami kebingungan. Karena kita mau bahas nih sebenarnya di dunia kerja sekarang tuh lebih dibutuhin apa sih yang dibutuhin dari kandidat gitu. Lebih butuh orang-orang yang generalis kah atau yang spesialis? Ibaratnya kayak kita harus specifically punya kemampuan di satu bidang atau justru yang penting banyak tapi kita kuasainya dasar-dasarnya gitu. Mungkin teman-teman masih ada bingungnya terkait hal itu. Jadi kita akan bahas itu lebih dalam lagi hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang mengerti hal itu jauh nih dibandingkan hanya aku sendiri. Jadi kita langsung kenalan aja ke narasumber kita hari ini ya teman-teman. Boleh Mas Otto? Halo, gue Otto dari Departemen Learning Management. Hari ini bakal ngobrol-ngobrol aja sama Gaby, kayaknya nggak tahu jauh. Lebih jauh dari aku lah. Iya, gue lahir lebih dulu aja. Oke. Jadi kita baik cerita-cerita aja ya. Iya, baik cerita-cerita. Nah Mas, aku awal-awal mau nanya terkait itu dulu sih Mas sebenarnya. Terkait dari pengertiannya dulu nih, generalis sama spesialis. Menurut Mas Otto sendiri sebenarnya pengertiannya itu seperti apa? Aduh, emang ada definisinya ya? Kayaknya sih enggak ya. Maksudnya mungkin yang teman-teman rasain aja ini kan supaya teman-teman juga gampang mengidentifikasi ya. Generalis tuh biasanya punya banyak kemampuan yang bisa dimanfaatkan gitu ya untuk dia bisa melakukan aktivitas gitu. Sebenarnya kalau dalam konteks kuliah atau mungkin ada kali anak SMA dengerin podcast ini nggak tahu juga ya. Mungkin. Kan belum kerja juga gitu Betul, ya. betul. Jadi kayak misalnya contoh, wah gue ikut ekskul basket nih, tapi gue juga main band nih gitu ya. Tapi gue juga jadi asisten dosen. Wah itu bisa jadi contoh generalis gitu ya. Tapi ada yang memang wah gue mau fokus aja nih untuk jadi main musik aja gitu. Jadi ya kuliah mah kuliah gitu. Tapi ya nggak sebanyak dia atau nggak sedalam dia main musiknya gitu ya. Dia nggak ikut organisasi gitu. Jadi memang ya fokus hanya di satu bidang. Sementara kalau generalis fokusnya mungkin mungkin nggak punya fokus, tapi memang dia memang punya kemampuan di banyak bidang gitu. Berarti generalis itu kayak multi talent gitu ya Mas maksudnya? Atau kayak beda lagi sebenarnya? Beda sih kalau kita ngomong multi talent, ya kan sebenarnya agak overrated ya kalau kita ngomong talent gitu ya. Kan kita juga nggak tahu kan Tuhan tuh kasih apa kita sebenarnya gitu kan ya. Karena kita belum coba. Jadi kalau gue ngeliatnya gini, generalis itu orang-orang yang sebenarnya mau coba sih. Jadi belum tentu juga dia punya kemampuan di situ, tapi dia mau explore gitu. Jadi generalis sama spesialis kadang bukan tentang kemampuannya, tapi soal kemauan eksplorasinya. Keren. Berarti lebih ke gimana mereka pernah nyobainnya. Tapi kalau misalnya nih Mas, kalau generalis nih, berarti apakah mereka hanya bisa di dasar-dasarnya aja atau mungkin hampir mirip sama spesialis tapi nggak sedalam spesialis, cuman mereka lebih banyak aja gitu taunya. Tapi mereka lumayan dalam juga gitu. Apa emang kita harus cuman sekedar dasar-dasarnya aja atau emang ada yang didaleminnya lagi? Tergantung kan, ada juga orang yang memang nggak mau explore sedalam itu gitu. Ya so called FOMO lah ya. Maksudnya kayak gue lagi mau padel nih, kenapa lo mau padel ya? Karena semua orang padel gitu. Terus ada juga si paling pelari culture gitu lah ya. Maksudnya kan ada orang-orang yang FOMO lah ya gitu. Nanti semua orang bikin apa ya, misalnya bikin vlog kuliner, dia ikutan bikin vlog kuliner juga, padahal nguasain dunia grafis mungkin atau videografi dia nggak punya kemampuannya gitu. Nanti orang lagi ngapain lagi dia ngikut lagi gitu. Orang lagi main kartu Pokemon tiba-tiba jadi main kartu Pokemon gitu. Ya tiba-tiba lagi something hype dia ngikut. Kan ada yang begitu. Ya sebenarnya itu potensial generalis iya, karena kan dia kayak mau coba semua hal. Tapi ya memang dia cuma ngikutin flow aja gitu, cuma ngikutin arus gitu. Tapi memang ada orang-orang yang dia tahu nih, kayaknya memang dari banyak hal yang gue coba nih, ini yang paling kekuatan utama gue nih. Nah, terus dia explore tuh ke dalam gitu, misalnya, oh ternyata gue tuh
sangat suka nih di bidang-bidang penjualan misalnya ya, dari dia main TCG tuh ya. Lo tau TCG kan? TCG. Ya katanya kartu Pokemon tadi itu sebenarnya kan ya. Trading card game. Itu kan ya. Dia ternyata menemukan asiknya nih dari main kartu Pokemon terus jual beli kartu gitu. Terus dia bilang, ih seru juga ya gue jualan ya. Gitu. Terus akhirnya dia mendalami apakah bisa gue jualan yang lain selain kartu Pokemon. Ternyata dia buka jasa misalnya dia cariin kartunya mungkin. Cariin kartunya gitu ya. Atau dia jadi buka jasa buat pilihin blind box. Ada loh sekarang orang kayak apa? PA? Pilihin blind box. Oh, hoki-hoki. Iya gitu. Iya, katanya ada usaha kayak gitu. Atau misalnya dia jadi orang yang jadi jualan mainan-mainan gitu. Pada akhirnya dia tahu gimana cara dagangnya, terus dia jadi jualan. Kan ada orang yang dalamin begitu. Benar-benar. Tapi ada juga yang enggak gitu. Cuman sekedar nyoba aja. Cuma sekedar nyoba. Begitu arusnya hilang. Nah tapi kalau orang yang mau mendalami ini begitu mau ada arus mau nggak ada arusnya, dia akan ada di bidang itu terus, dan bidangnya itu biasanya dia akan terus didalamin karena relevan. Yes. Berarti tetap dia kuasai gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, kalau lu cuma tahu kartu Pokemon ya, mungkin 5 tahun lagi udah nggak hype mungkin ya. Benar. Tapi kalau karena dia dalamin, kan yang namanya jualan kapanpun kan lu bisa jualan gitu. Selain dari kartu Pokemon lu bisa jual hal lain. Jadi kalau orang yang mendalami, dia punya label generalisnya itu jadi relevan setiap saat gitu. Sementara kalau yang FOMO doang ya ada hal yang pada akhirnya dia nggak bisa relevan, dia cari lagi ntar hal yang baru lagi gitu. Ya. Contoh sebenarnya agak lucu gitu ya. Kayak lu tahu ada selebriti kita yang jualan burger, tau kan? Tahu, oke. Iya tau lah ya. Viral banget kan. Maksudnya itu orang menurut gue hidupnya tuh dari viral to viral gitu. Yes. Kan gitu. Itu passion dia berarti ya di dalamnya. Iya, pada akhirnya gue bilang dia hobinya dagang, kayak dia bukan selebriti deh menurut gue. Karena selebritinya itu membuat apa yang dia lakukan jadi viral. Kebetulan caranya nyeleneh kan gitu kan. Kan semua yang dia jual tuh pokoknya milik Allah lah. Kan gitu lah ya. Benar. Dengan cara itu dia akhirnya gue pikir ini orang sebenarnya selebriti atau apa, sebenarnya menurut gue dia sales murni. Menurut gue. Punya ide-ide untuk dijualannya sebenarnya ya. Kebetulan dia jadi kocak gitu dan selebritas juga, jadinya orang-orang ngeliat oh ini orang cuman riding the wave aja. Menurut gue sih enggak loh, orang ini sales murni sih menurut gue. Jadi lu jago banget. Sales murni lu. Siapa ya, lo tau lah siapa ya. Nah Mas, berarti sebenarnya kalau misalnya di dunia kerja tuh ya better menjadi orang yang generalis atau spesialis sebenarnya. Menurut Mas sendiri nih, kita kan nggak ada teori benar salah sebenarnya. Benar. Nah ini kalau teman-teman yang dengerin ini suka baca buku, ada satu buku bagus banget sih, judulnya Range. Iya, Range. Itu penulisnya David Epstein kalau nggak salah. Itu dia cerita bagaimana seorang generalis itu bisa lebih punya lebih punya keunggulan gitu. Sebenarnya bukan karena bagusan mana, tapi lebih karena lebih relevan mana di dunia yang hari ini gitu. Jadi dia tuh punya istilah dua dunia, ada yang namanya kind environment gitu kalau nggak salah, versus yang namanya wicked environment. Jadi ada environment baik, maksudnya environment baik ini adalah ya lu tuh bisa hidup dengan apapun yang lu suka. Gitu, misalnya Gaby gitu, dia suka make up misalnya ya, terus dia nggak mau kerja, pokoknya gue mau make up aja gitu, gue mau jadi muak gitu ya. Ya lo bisa hidup hanya jadi muak gitu ya. Kapanpun sampai lo pensiun gitu lo jadi muak, itu bisa gitu. Itu dibilang sebagai kind world atau kind environment tadi gitu ya. Tapi masalahnya kita itu hidup di wicked environment yang lebih kejam, lebih nggak jelas gitu. Jadi kalau lo jadi muak, one day tiba-tiba kayak kemarin 2020 kan, 2019, 2020 sampai 2021 lah ada COVID gitu. Lu hidup dari mana coy? Iya, susah. Siapa gitu. Akhirnya ada aja kreativitasnya sama ada gitu. Bener. Tapi kan pasti lebih susah lah. Kayak teman gue banyak yang punya usaha kuliner tutup lah mau nggak mau pada saat pandemi gitu ya, karena susah hidup. Gitu. Nah sekarang kita lagi ngalamin namanya krisis global gitu ya. Ada nggak pengaruhnya ke Indonesia? Sedikit banyak pasti ada gitu. Dan pasti ada
ada profesi-profesi atau bidang-bidang yang juga jadi kena pengaruh gitu. Kayak kemarin teman gue, dia cerita dia jual mainan, harga naik mau nggak mau. Kenapa? Karena bahan baku naik, plastik naik. Terus ya bingung lagi nih, toh gue selain ini bisa ngapain lagi? Itu yang dibilang sebagai wicked environment. Nah, gara-gara kondisi dunia hari ini, jadinya kan yang dicari adalah orang yang punya kemampuan relevan untuk bisa jawab kebutuhan dunianya. Nah, inilah sebenarnya kesempatan buat orang-orang yang mau explore. Jadi gue bilang sebenarnya bukan buat generalis, tapi buat orang-orang yang mau explore gitu. Karena kesannya kayak generalis spesialis, yang lebih menang generalis. Yes, tapi kalau gue baca bukunya ya, sebenarnya enggak sih. Karena ujung-ujungnya ini adalah gimana lo mau explore dan belajar hal baru. Dan ujung-ujungnya nanti dia akan mendalami satu itu juga ya Mas ya, ujung-ujungnya. Iya, dia akan mencari. Mereka explore. Benar, setelah explore kayaknya ini yang menarik, dia akan kulik ke dalam. Benar. Tapi karena dia punya kemampuan explore, one day si profesi ini udah nggak relevan lagi, dia pun nggak akan kehilangan akal untuk bisa ngapain lagi. Benar. Oke. Gitu loh. Jadi ini juga pengaruh di cara belajar gitu, cara belajar yang kita tanamin sekarang itu kan mendalami satu hal dan itu nggak ada berhentinya gitu ya. Sementara kalau di buku ini tuh bilang ada yang kita tuh butuh namanya interleaving sama space. Jadi orang itu butuh berhenti dulu belajar di satu bidang untuk belajar hal lain. Benar. Oke. Itu namanya interleaving. Jadi kayak misalnya Gaby, lu tadi jadi MUA gitu ya. One day lu tuh harus mencoba untuk berhenti belajar itu dulu untuk belajar masak misalnya gitu ya. Benar. Udah gitu aja gitu. Apakah harus sedalam lo MUA? Nggak harus gitu. Tapi one day lo balik lagi ke situ, nggak apa-apa lo dalamin lagi gitu. Nanti ada lagi hal yang lain lagi bisa lo pelajarin gitu. Nah itu akan membuat, ini teorinya ya, akan membuat ketika lo nanti balik jadi belajar make up lagi gitu, lo akan jadi punya banyak kekayaan untuk bisa membuat lo tuh lebih unik. Yes, benar sih. Ya misalnya lo bikin inovasi gitu ya, karena sering masak gitu ya. Jadi menambahkan aroma cabai di dalam masakannya. Make up lo gitu. Enggak gitu ya. Maksudnya jadi orang itu punya kreativitas ketika jalanin interleaving ini. Nah, kreativitasnya ini nanti akan bisa membuat bidang yang dia dalamin ini jadi semakin punya keunikan gitu loh, ada value added gitu. Yang sementara orang yang akan jalan di situ aja, ya dia akan begitu aja, dia akan sama kayak yang lain. Yes, benar-benar. Gitu. Oke. Berarti Mas kalau gitu sebenarnya spesialis sama generalis itu kan sebenarnya sama. Tapi menurut Mas kalau gitu apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing ini gitu? Mungkin biar teman-teman juga bisa tahu gitu ya, nanti ujung-ujungnya mereka akan mempertimbangkan diri mereka, karirnya kayak gimana gitu. Oke, gue jawab yang pertama dulu ya. Maksudnya apakah kelebihan dan kekurangannya? Gue sesimpel gini, kalau orang mau eksplor banyak hal, itu dia akan punya keluasan. Nah keluasan itu akan mempengaruhi minimal 2 hal menurut gue. Yang pertama adalah kreativitas yang tadi gue bilang. Ya, semakin kita itu belajar banyak hal, kita tuh akan semakin kreatif. Ini analoginya sebenarnya gue belajar dari Lego. Gue kan dari kecil main Lego ya. Kata orang Lego tuh bisa ngasah kreativitas. Nah gue penasaran kenapa itu bisa terjadi. Itu karena sebenarnya Lego tuh punya banyak shape. Betul. Ya kan, kalau dia cuma punya satu ukuran 2x4 gitu, ya lo akan bikin itu aja gitu. Iya benar. Tapi ketika dia punya banyak shape, lo bisa bikin banyak hal, bisa bikin apapun malah dari Lego. Sesingkat itu. Nah shape itu kita ibaratkan sebagai informasi. Jadi semakin lo punya banyak informasi yang beragam, punya banyak warna kayak Lego gitu ya, lo akan bisa punya kreativitas yang lebih banyak dibanding lo cuman belajar satu bidang doang. Jadi udah pasti orang-orang yang mau belajar banyak hal, dia akan punya kreativitas yang lebih. Nah yang kedua, dia akan bisa lebih mudah membangun network. Oke. Kenapa? Karena lo kayak datang ke satu tempat gitu ya. Yep. Misalnya lo datang ke ulang tahun temen lo lah, di situ kan ada temennya temen lo gitu. Iya, yang lo pun belum kenal. Terus tiba-tiba mau buka omongan gimana nih gitu kan ya.
Tiba-tiba dia ngomongin soal, misalnya dia ngomongin soal, dia ngomongin misalnya soal ekonomi gitu ya. Wah gila nih lagi susah ya kita segala macam. Ini gue lagi mau bikin usaha ini, susah nih bahan bakunya nih segala macam gitu. Nah lo tahu nih, lo belajar juga soal ekonomi di luar bidang lo gitu ya. Terus pada akhirnya dia, lo bisa ngajak ngobrol, lo bisa nimbrung kan jadinya kan. Kayak, oh iya tuh susah banget, iya kemarin gue baca gitu. Jadi kalau orang yang mau belajar banyak, biasanya akan mudah membangun network karena tahu lebih luas aja pengetahuannya. Lo mau diajak ngobrol ekonomi bisa, diajak ngobrol musik bisa, diajak ngobrol pergaulan bisa. Iya benar. Ya kan? Nah, kan? Diajak ngobrol padel bisa, diajak ngobrol apapun, tren baju, fashion, mungkin kuliner juga bisa gitu. Yes. Ini kan enak nih ngobrol sama orang kayak gini ya, dibanding kayak aduh krik-krik banget nih orang ngobrolin gitu. Tadi gak nyambung gitu kan. Ntar ujungnya ngomongnya diri sendiri nanti. Diri sendiri nanti, ntar curhat. Ujung-ujungnya kayak gue juga gitu sadu nasib. Ya jadi itu, jadi ada dua hal itu yang jadi keunggulan. Nah kelemahannya, bukan kelemahan sih, gue bilang kayak hal yang kalau orang-orang yang suka eksplorasi nggak sadar untuk mendalami satu. Yang di buku ini juga bilang ada istilahnya T-shape. Oke. Jadi T-shape itu orang yang kayak T gitu ya, dia selain melebar dia juga mendalami satu bidang yang dia yang menurut dia jadi kekuatan utamanya dia. Itu tadi gue ceritakan dulu, kayak lo belajar semua interleaving kayak yang lain, tapi pada akhirnya lo akan melengkapi skill dan kemampuan lo di makeup ini gitu. Malah belajar yang lain akan membuat lo punya keunikan. Nah itu disebut T-shape sebenarnya. Nah kalau orang-orang yang nggak mau melakukan itu, pada akhirnya dia cuma mau FOMO yang tadi, ya dia nggak akan mendalami satu hal. Dan wicked world tadi akan kejam juga ke orang kayak begini karena lo nggak punya warna jadinya. Iya benar. Kalau ditanya gitu, Gaby yang mana sih? Sesimpel itu aja. Jadi teman-teman kalau hari ini, terutama kalau masih pada kuliah ya, masih pada muda, muda. Ya lo masih muda. Gue juga masih muda. Jadi teman-teman mungkin bisa, itu pertanyaan sesimpel itu bisa membuat teman-teman sadar. Lu tuh dikenal sama orang-orang tuh sebagai siapa sih? Sebagai si Gaby siapa sih? Gaby yang mana? Di ACC aja Gaby tuh udah banyak banget nih ya gitu. Satu lantai bisa 3 Gaby gitu. Ini Gaby yang mana gitu. Itu sebenarnya memperlihatkan kekhasan dari satu orang. Gitu. Ketika dibilang sebagai si Gaby yang kalau si Gaby yang jago banget ngolah data misalnya gitu. Oh ya berarti lu dapat clue tuh. Orang-orang tuh tahu lu tuh jago ngolah data. Sehingga mungkin itu jadi satu pertimbangan. Benar, satu pertimbangan untuk lo dalemin. Gitu. Tapi kalau enggak, Gaby yang mana? Yang mana Gaby yang mana ya? Ada 3 lagi nama Gaby di lantai gua misalnya gitu. Ya udah, pada akhirnya lo nggak akan jadi top of mind orang-orang. Ujungnya apa sih? Kalau lo nggak jadi top of mind orang-orang, lo akan kehilangan banyak opportunity yang harusnya bisa lo dapetin. Tapi jadi nggak lo dapetin karena lo nggak jadi top of mind siapa-siapa gitu. Benar-benar. Gitu. Ya kalau spesialis yang nggak mau belajar ya, ini gue bilang spesialis yang jadi maunya cuma satu bidang itu aja ya segala macam. Ya tadi mungkin jadi less kreatif. Ya, yang kedua tadi bisa jadi krik-krik. Aduh gue gak ngerti musik lagi. Ngobrol sama orang jadi gue gak ngerti musik lagi. Aduh gue gak gaul juga lagi misalnya gitu ya. Diajak ngomong soal apa ya, misalnya diajak ngomong soal sekarang apa sih lagi tren ya, kuliner gitu ya tertentu di Blok M segala macam. Gue gak tahu kuliner juga gitu. Begitu diajak ngomong ekonomi gue gak tahu. Lah lu tuh bidangnya apa sih? Oh gue cuman tahu misalnya gue anak sipil gitu. Gue cuman tahu pokoknya gimana cara ngitung perkerasan beton, udah gitu doang gitu ya. Gue ahli di bidang itu gitu. Terus lo nggak kemana-mana, akhirnya lo jadi tidak punya kesempatan untuk bergaul. Tapi balik lagi, lu bisa jadi top of mind orang-orang ketika lu ahli di situ. Iya sih betul. Misalnya jadinya si Gaby beton. Kan gitu. Tadi ya kan dia kan. Iya benar sih. Iya benar kan? Bener. Gaby yang mana tuh? Gaby beton gitu. Ya itu artinya Gaby yang jago beton. Orang jadi punya top of mind sama lu, itu jadi sesuatu yang menguntungkan. Tapi balik lagi, ketika wicked world ini berjalan, yang terjadi adalah satu, siapa tahu suatu hari itu tidak dibutuhkan lagi, sehingga Gaby beton ini walaupun top of mind, dia cuma Gaby beton. Iya, nggak bisa yang lain. Nggak bisa yang lain begitu. Iya, gue pengen punya usaha nih buat cari orang buat invest di bidang apa, kuliner.
Gaby mau nggak Gaby yang mana? Gaby beton itu. Ya apa hubungannya beton sama bikin restoran kan gitu. Iya benar. Orang jadi Paham. pada akhirnya mengeliminasi lo. Yes. Pada akhirnya gitu. Dan yang kedua, ketika ternyata ada otot beton juga gitu. Iya. Ada lagi misalnya Eben beton gitu. Pada akhirnya orang akan compare. Iya betul. Dan lu sebagai Gaby beton karena beton mulu, ya lu nggak punya keunikan. Ternyata Eben beton itu juga misalnya dia berkarya di bidang desain dan seni. Jadinya dia bisa lebih kasih keunikan dari produknya dibanding elu. Iya sih betul. Gitu. Tapi ya balik lagi top of mind Gaby beton. Jadi sekarang dia panggil Gaby beton aja. Salah, kan aku bukan sipil. Bukan sipil ya. Tapi aku jadi ini Mas, agak nyerempet dikit ya. Aku jadi kayak sempat keinget juga kadang kalau misalnya kita nih fresh graduate, baru mau daftar kerja gitu ya. Kadang kita kepikirannya mungkin aku jurusan matematika ya, aku mau daftar yang emang sejurusan aja gitu, sesuai sama jurusanku gitu. Karena aku masih punya standar idealisku tuh untuk pekerjaan-pekerjaan yang emang seperti itu gitu. Tapi itu maksudnya kayak is it good atau justru itu cukup membatasi kita gitu untuk mendapatkan pekerjaan sebenarnya? Sebenarnya kalau itu tail di T-shape lu nggak masalah. Maksudnya kayak tail tadi ya. Iya, kalau lu tahu nih bahwa lu adalah si Gaby angka misalnya gitu ya. Kita ganti ya, kan Gaby beton ya, Gaby angka ya gitu, Gaby numbers lah. Kalau lu memang mau mendalami sebagai Gaby numbers, nggak masalah juga asal itu jadi tail di T-shape lo. Artinya apa? Nih teman-teman yang lagi kuliah, eksplorasilah sebanyak-banyaknya. Karena pada akhirnya orang yang ahli di bidang numbers kan juga butuh cerita, juga butuh menyajikan datanya. Betul. Dan begitu lu cuman jago berhitung dan menganalisa tapi tidak bisa menyajikan datanya dengan baik, orang nggak akan ingat lu juga. Benar. Sehingga apa? Lo butuh juga bagaimana menguasai tools buat menyajikan data, gitu kan ya. Punya kemampuan juga untuk membuat yang namanya visualisasi data, punya kemampuan juga untuk presentasi. Dan itu nggak akan lo dapetin kalau lo hanya turun ke bawah gitu loh. Hanya benar-benar dalamin satu bidang itu. Jadi silakan explore sebanyak-banyak. Ya maksudnya gini, mumpung masih muda gitu ya, sih kayak umur 17 sampai 21 tahun, 22 mungkin kalau kuliah gitu ya. Jangan cuman main di situ-situ aja gitu. Maksudnya cobalah explore hal lain. Tapi gue nggak tahu lagi gue suka apa enggak. Kan nanti gue explore nggak ada yang tahu juga lu bakal suka apa enggak gitu. Hal-hal yang kayaknya kelihatan menarik dulu aja buat lu gitu. Misalnya nih lu lihat keren banget nih orang-orang kayak pegang kamera nih, seru nih. Ya, lu tahu nggak yang namanya the theory of triangle-nya? Kalau kita mau belajar bener-bener foto, itu sangat ada hubungannya sebenarnya dengan, selain dengan estetika, ada hubungannya juga dengan logika dan numbers sebenarnya. Oke, nggak tahu. Aku pernah main ini, maksudnya dengan kamera segala macamnya. Jadi sebenarnya justru teman-teman gue yang di teknik tuh sangat suka gitu bidang-bidang seperti fotografi dan lain-lain. Lo masuk ke situ sebagai hal yang menarik dulu gitu, coba aja dulu. Tapi di situ selain dapat logikanya, lo akan belajar juga estetikanya gitu. Iya benar. Terus nanti lo ada hal lain lagi, misalnya lo dapat kesempatan untuk jadi volunteer di bidang sustainable ESG misalnya gitu. Main aja dulu gitu, nggak ada salahnya juga gitu sebenarnya. Karena balik lagi teman-teman, kita itu kayaknya terlalu sempit untuk bilang bahwa kita hanya punya satu hal yang Tuhan kasih ke kita gitu. Kita tuh punya terlalu banyak kemampuan sebenarnya, cuman karena kita membatasi diri, dalam otak kita yang gak terbatas, kita jadi seakan-akan cuma punya satu hal. Padahal kita bisa punya banyak hal. Banyak, betul. Gitu. Dan banyak hal itu, lagi-lagi jangan dipakai buat FOMO, tapi dipakai untuk memperkaya apa yang lo dalamin. Nice. Kalau gitu Mas, itu kan salah satu bentuk menurutku kita nggak bisa kayak kadang tuh refleks aja gitu. Mungkin itu cuma bentuk FOMO-an doang, atau emang beneran pengen explore. Gimana cara kita kayak bisa nggak sampai kesalahan kayak gitu terulang gitu, untuk kita cuma sekedar FOMO-FOMOan aja, ntar ujung-ujungnya jadi kayak kita buang-buang waktu sendiri gitu. Nah, gimana ngomongnya? Balik lagi ke sebenarnya kedewasaan kita untuk menilai kita punya sumber daya. Contoh, wah gue suka banget nih kamera, semua orang sekarang lagi hype lagi namanya pocket kamera, terus main action cam gitu ya. Action cam itu harga mungkin yang
yang bagus 7-8 juta gitu. Oke. Ya lo kalau cuma sekedar FOMO ya jangan langsung beli atuh. Rugi. Pinjem aja dulu gitu loh maksudnya, karena ini juga ada teori lain lagi yang nanti akan ada yang namanya orang tuh suka bilang aduh sayang nih gue udah beli gitu ya. Jadi sunk cost fallacy namanya. Jadi bagaimana kita itu seakan-akan sayang karena kita udah beli, padahal sebenarnya kita itu udah mulai nggak suka sama hal tersebut. Kayak gitu. Ini sebenarnya sama kayak kalau lo pacaran, kayak udah nggak sayang, terus kayak sayang nih udah 2 tahun masa gue putus, kurang lebih gitu lah. Buang-buang waktu gitu udah ya. buang-buang waktu. Padahal sebenarnya ketika lo memutuskan untuk tetap lanjut, lo malah buang-buang waktu. Iya benar. Sama lah ketika nah makanya begitu kita mau explore, ukur effort yang sekecil mungkin. Namanya juga masa explore ya. Pinjem punya temen dulu, sewa dulu, jangan langsung beli gitu. Kayak ada temen gue sekitar 3 tahun lalu dia bilang gue pengen banget belajar gitar lagi. Oh ya udah, sewa saya studio gitu. Iya gue lagi banyak nonton YouTube. Ya udah sebenarnya dia sehari kemudian dia bilang sama gue, ya mas, gue baru beli gitar baru. Gue bilang, gitar lu apa? Ini, buset, hollow body. Lu beli gitar langsung 30 juta gitu buat Gile bener. buat belajar. Coy, gitar kopong aja dulu kali gitu, 500.000 juga ada gitu. Bener. Nah pada akhirnya hari ini dia terjebak dan pada akhirnya seakan-akan dia harus bisa, padahal sebenarnya ya kita sama-sama tahu mungkin ya bukan bidang dia juga gitu. Makanya kemampuan untuk kita bisa sedewasa mungkin untuk menakar sumber daya yang kita pakai untuk kita explore. Jangan misalnya lo hobi naik gunung gitu kan ya, kayaknya suka, seru banget nih kayak adventuring nih gue naik gunung, tiba-tiba langsung beli sepatunya 7 juta ya, carrier-nya 15 juta ya, nggak gitu juga. Semua bisa sewa gitu. Jadi tergantung kedewasaan kita. Kalau kita benar-benar mau belajar, yang penting kan bukan penampilan, bukan toolsnya, bukan gearnya, tapi kitanya nih sebagai gearnya gitu kan ya. Kalau kitanya ternyata mau mendalami hal itu, baru ntar pelan-pelan mulai agak serius gitu. Iya benar setuju. Oke, berarti caranya sebenarnya lebih wise aja sebenarnya mas. Lebih wise aja, ya walaupun susah ya, ini kayak gampang banget diomongin, tapi kayak semua orang beli lagi, kenapa gua enggak gitu. Ya kan, kayak orang beli raket padel, lu langsung beli raket padel 13 juta, padahal baru main sekali. Belum kayak tapi ya itu kadang terjadi sekarang mas, karena kayak anak-anak muda sekarang tuh sekali main terus kayak udah ngerasa nih oke, jago gitu kan, udah bisa gitu ngerasa langsung beli gitu. Cuma nanti sebulan 2 bulan udah bosen. Nah itu sebenarnya tuh kayak gimana untuk kita lebih wise supaya ini bukan cuman bosen ganti gitu. Aduh, ini agak susah nih. Karena kan kita explore ini untuk belajar kan sebenarnya kan, bukan cuma icip-icip doang gitu. Cara orang beda-beda ya, tapi gue coba, wah pertanyaannya bagus lagi nih. Coba gue dari pengalaman gue ngobrol sama teman-teman ya, sepergaulan gue, pada akhirnya tuh gue percaya gini sih Gap, gue tuh percaya orang tuh harus punya satu orang yang sangat ngerti sama kita. Oke. Lalu siapa orang yang paling ngerti sama lo, misalnya adik lo apa kakak lo gitu ya. Kayaknya orang itu akan punya sebuah window di diri kita ya. Kita tuh punya sebuah window di diri kita di mana kita tuh nggak tahu kita tuh apa gitu, kita tuh kayak gimana gitu. Tetap ada blind masih spotnya. bertanya-tanya sendiri ya. Kita sendiri masih punya blind spot pada diri kita masing-masing. Makanya kayak tiap orang tuh harus punya orang yang sangat ngerti sama kita gitu. Sehingga kalau kita udah mulai mau coba lebih, kita tanya aja ke dia gitu. Maksudnya kayak, menurut kamu gimana gitu. Jadi lagi bayangin nih. Lah siapa tahu ya. Iya bener kan? Iya. Orang tua kita sendiri juga bisa jadi menurut papa gimana gitu. Tapi hati-hati. Ini bukan mengajarkan teman-teman tidak hormat pada orang tua, bukan ya. Tapi gini, setiap orang punya masanya dan setiap masa itu punya caranya. Wes, keren. Biasa tuh soalnya quotes-nya kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dibalikin. Setiap masa itu punya caranya. Belum tentu orangnya gitu kan. Sebetulnya bentuk AI. Oh. Perkembangan zaman. Nggak tahu kan. Bentuk agent gitu atau bot gitu kan. Nggak tahu juga. Tapi cara yang dipakai di masa tertentu bisa berhasil di masa tersebut, tapi belum tentu berhasil di masa sekarang. Baik lagi, gue tuh merasa masa-masa tertentu itu bentuk dunianya masih kain yang tadi, masih kain environment. Sementara kita sekarang udah masuk di weekend.
lebih nggak jelas. Yeah. Sehingga apa yang jadi kesuksesan dari orang-orang yang lebih senior dari kita belum tentu berhasil di dunia yang hari ini. Apalagi ketika udah melewati beberapa masa yang cukup menggemparkan ya, dari mulai krisis ekonomi, krisis global, pandemi, itu kan udah dunia bekerja dengan cara yang berbeda gitu. Jadi pun orangnya mengerti banget kita, orang ini pun juga harus mengerti kondisi dunianya. Betul. Jadi kalaupun ya lu masih menghormati pendapat orang tua lu boleh, tapi diingetin lagi bahwa hari ini dunia sudah berbeda, dan dunia yang berbeda ini akan membuat biasanya kita jadi punya seakan-akan apa yang kita lakuin itu adalah caranya, padahal belum tentu. Tapi ada beberapa hal yang layak kita dengerin dari orang yang lebih senior. Yes, karena apa? Mereka itu punya pengalamannya dalam konteks pengambilan keputusan. Terutama kayak tadi Gaby bilang ya, mau beli atau enggak. Pengalaman mau beli apa enggak kan udah dari zaman nenek moyang kita ya. Iya. Beli nggak ya gitu. Kayaknya dulu kayak penemu zaman dulu mungkin FOMO juga gitu ya. Jangan-jangan Christopher Columbus itu dulu FOMO juga. Ih, teman gue berlayar, gue berlayar juga. Kan nemu Amerika kan nggak tahu juga gitu. Maksud gue mungkin FOMO itu udah ada dari zaman dulu. Tapi bagaimana orang mengambil keputusan itu kan dari sisi kedewasaan. Nah, petuah dalam konteks maturity itu yang bisa kita dengerin dari orang-orang yang lebih senior. Tapi mengenai how to solve the problem in the wicked world, kayaknya kita mesti coba cari opini lain juga dari orang yang hidup di dunia yang juga aneh ini. Oke. Nice banget, ini aku dapat banyak quotes ya dari sini. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada caranya. Nice. Oke, teman-teman. Berarti 2002. Mas Koto 2026. Oke. Nah, berarti sebenarnya kalau kesimpulan yang aku tarik dari spesialis generalis ini, sebenarnya dua-duanya fine ya, Mas. Fine. Yang penting punya keinginan untuk explore. Yes. Itu tujuan utamanya sebenarnya ya. Benar. Oke, itu sebenarnya notes-nya teman-teman, karena dua-dua sama-sama punya kelemahan, sama-sama punya kelebihan, tapi mungkin poin yang pengen di-highlight di sini adalah gimana cara teman-teman bisa explore dulu buat nanti tahu teman-teman tuh mau mengerucutnya kemana. Mungkin bisa cek juga itu T-shape. Tadi aku juga baru pertama kali dengar sih Mas metode itu ya. T-shape itu bisa dipelajarin juga gimana nanti buat teman-teman di masa depan di jenjang karirnya itu kayak gimana. Kalau dari Mas Oto ada pesan-kesan dikit nggak buat teman-teman yang lagi berjuang nih ya, mungkin yang lagi masa SMA atau mungkin di kuliah yang lagi bingung juga nih gimana nih masa depannya, udah mulai bertanya-tanya gitu. Ya mungkin balik ke tadi aja ya, maksudnya biar nggak muncul hal baru lagi. Explore dunia kita sebesar-besarnya, tapi jangan lupa untuk mencari tail kita di mana. Oke, tailnya. Jadi tail dari itu kita mesti punya, kalau enggak kita nggak akan diingat sama orang, kita nggak akan jadi top of mind orang-orang, pada akhirnya kita nggak akan punya opportunity, karena ujung-ujungnya menurut gue yang paling penting adalah kita dapat kesempatannya untuk bisa mengeksplor dan mempertontonkan gitu ya, atau membuktikan kemampuan kita. Dunia kerja kan tentang itu sebenarnya. Yes, benar. Ketika kita dikasih kesempatan untuk kita memamerkan dalam tanda kutip ya skill dan kemampuan kita udah punya skillnya, sehingga opportunity meet readiness tadi gitu. Kalau orang-orang bilang itu namanya luck. Oke. Opportunity meet readiness. Nah, jangan sampai teman-teman tidak finding the tail, pada akhirnya akan jadi orang-orang yang pada umumnya aja gitu. Oke, keren banget. Thank you, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman untuk episode kali ini. Kita sampai di sini aja. Nanti jangan lupa untuk nonton episode-episode selanjutnya dari Dobrak ya. Oke, bye-bye teman-teman. Thank you. Bye.